Kita memang kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC ini ya. Ini adalah PC pesanan orang Klaten. Yang dimana dia tuh ingin merakit PC tapi tanpa VGA dulu sementara karena harganya pada naik semua ya. Jadinya di sini tidak ada VGA-nya, masih menggunakan VGA yang IGP-nya ini ya, Intel Core i5 10400. Bukan yang F. Kalau yang F tidak ada IGP-nya, kalau yang 400 ada IGP-nya. Seperti itu. Ini total semua yaitu 7,4 juta. Dan apa-apa aja part-partnya nanti saya akan kasih tahu semua. Dia tuh ingin editing dan juga gaming sih, tapi sementara waktu dia tuh menunggu sampai VGA harganya turun dulu. Jadinya dia tuh memesan tanpa VGA dulu sementara. Jadinya seperti ini dulu, sementara pakai IGP-nya i5 dulu. Jadi nggak masalah. Dan sebelum saya lanjutkan untuk ngasih tahu apa aja part-partnya di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Dan juga jangan lupa shareware, di bagian deskripsi itu ada shareware aja, tinggal ada shareware yang dimana itu nanti akan terkumpul dan juga akan cukup buat rakit PC sih itu, dan juga saya akan giveaway PC dari semua data yang ada di shareware tersebut ya. Tinggal ada shareware aja seikhlasnya, bebas. Dan yang pertama saya menggunakan part ini ya, prosesornya Core i5 2400 yang biasa, bukan yang F. Harganya sekitar 2,6 juta ya, 2,6 juta. Kalau yang F itu sekitar 2,250 kalau yang serinya F, tapi dia itu tidak ada IGP-nya. Yang ada IGP-nya emang mahal sih. Maka dari itu saya tuh memilih ini. Dia tuh menggunakan 6 core 12 thread. Dari orangnya sana sih yang request, saya tuh cuma mengikuti aja. Lalu yang selanjutnya saya menggunakan Mobo B460M Pro 4 yang dimana ini Mobonya sangat sulit dicari karena ya agak langka sih ini. Sebelumnya saya tuh membelinya 1,415 satu bulan yang lalu, tapi sekarang harganya naik sekitar 1,5 untuk Mobonya ini ya. Ini asal yang berwarna putih karena ya banyak dicari sih, harganya murah dan itulah rekomend lah kalau inilah. Nih, ada heatsingnya juga di bagian M.2-nya supaya lebih mendinginkan. Tapi nanti saya juga nggak tahu sih pakai apa enggak. Yang penting ya bagus lah. Ini harganya 1,5 saya membelinya ini. Semua linknya ada di deskripsi. Garansinya 3 tahun Astrindo ya ini. Selanjutnya saya menggunakan RAM Alloy ini ya. Untuk RAM 2x8 dia itu sangat sulit sekali mencari harga yang dimana di bawah 1 juta. Sangat sulit sekali karena harganya itu pada naik semua. Dan juga barangnya langka sih, yang kayak dimana kalau kalian ingin kayak Corsair atau yang lainnya dia itu sulit dicari. Maka dari itu saya tuh menemukan Alloy ya ini ya namanya ya. Saya tuh mencari ini sangat sulit sekali juga sih ya. Harus debat dulu sampai akhirnya dapat ini ya. Gitulah toko-tokonya sangat sulit dapatnya. Saya tuh dapatnya itu sekitar harga 1.080.000 kalau nggak salah. Saya kasih harga di bawah ini ya. Ini 2x8 kecepatannya 3000 mAh. Paling ya tidak bisa DOC sih karena Intel. Jadinya ini yang saya temukan yang paling murah di Tokopedia ini ya. Selanjutnya saya menggunakan SSD ini ya, SSD M.2 SX6000 LED ADATA. Banyak orang yang memakai ini sih. Kalau saya juga pakai ini sih, tapi di laptop saya ini juga rekomend sih. Tapi ya kita akan tes saja apakah bagus atau tidak. Ini tuh 256 GB harganya sekitar 555.000. Tetapi kalau yang ini dia tuh bonus heatsink di bagian dalamnya, ada heatsinknya. Nanti juga saya bingung sih pakai heatsink ini maupun heatsink dari Mobonya. Dan selanjutnya harddisk saya menggunakan 1 tera Seagate ini ya. 1 tera ini secondnya rekondisi atau enggak juga kurang tahu. Belum saya cek sih bisa apa enggak. Bukan bisa apa enggak sih, bagus atau tidak. Nanti saya akan cek aja, harganya sekitar 310.000 kalau yang ini, harddisk 1 tera ini. Tapi kebanyakan emang bisa sih kalau punya aku itu. Emang kebanyakan saya menggunakan yang second ya karena lebih murah ya. Seperti itu. Selanjutnya CPU cooler saya menggunakan ini ya, PC Cooler GX4S. Ini yang sudah saya review juga di video saya sebelumnya. Ini sangat rekomend karena ya 4 pipa, ada RGB, dan juga besar sih ini. Harganya juga murah sekali, sekitar 210.000 untuk PC coolernya ini. Dan nanti kita akan tes apa bagus atau tidak untuk mengangkat atau mendinginkan ini ya, Core i5 10400. Selanjutnya untuk casing saya menggunakan ini, casing Infinity Flash V2 yang dimana di bagian depannya dia tuh ada RGB-nya, tapi di bagian samping kiri kanan ya, bukan di bagian tengah-tengahnya. Samping kiri kanan dan juga bisa diganti LED-nya berwarna-warni, merah, hijau, dan juga yang lainnya lah. Ada banyak tipenya untuk casingnya ini. Ini harganya sekitar 365.000 untuk casingnya ini ya, Infinity ini. Dan selanjutnya yang terakhir kita menggunakan PC cooler yang fan ini ya. Ini harganya 40.000, FX123 ini ya, PC coolernya harganya 40.000, berarti kalau 4 160.000. Saya membeli 4, di bagian depan ada 3, di belakang 1. Sudah lebih dari cukup. Meskipun di bagian atas dia tuh bisa, tapi ya nggak masalah sih. 4 sudah cukup untuk ininya. Oh ya, dan yang terakhir power supply.
Power supply saya menggunakan FSP, dan ini juga banyak orang yang merekomendasikan FSP. FSP atau Cooler Master saya juga bingung sih, tapi saya ingin mencoba sesuatu yang baru, FSP aja. Jika lo menggunakan VGA yang lebih tinggi, 550 watt sudah sangat lebih dari cukup ya, tergantung VGA-nya sih. Ini harganya sekitar 600.000, masih termasuk ongkir ya. 600.000 itu total ongkirnya. Kalau di marketplace itu sekitar 580-an lah, tapi kalau ongkirnya kan agak mahal, jadinya ini lebih cocok ya. Harganya 600.000, dan total dari semuanya ini yaitu 7,4 juta. Sangat murah sekali sih, tinggal Anda beli aja, linknya ada di deskripsi, dan saya akan mengetes untuk performanya ini apakah bagus atau tidak ya. Tanpa VGA sih saya akan tes aja lah di game Point Blank, Valorant, dan juga untuk editing ya. Editingnya sih cuma menggunakan prosesornya aja tanpa ada VGA nya, jadi ya nggak masalah. Itu semua, dan kita lanjut ke tesnya. Yuk. Yang pertama saya akan mengetes untuk Windows, yang dimana saya akan booting Windows dari saya pencet tombol power sampai ke desktop. Apakah cepat atau tidak, kita cek aja langsung. Dan hasilnya yaitu 13 detik untuk tesnya, yang dimana menggunakan NVMe ADATA yang 256GB ini ya. Bisa dibilang sangat cepat sekali sih, ya standarnya NVMe lah di bawah 15 detik, jadi ini rekomend lah untuk bootingnya. Apabila menggunakan SSD yang biasa yang SATA 3, dia itu biasanya up to 30 detik, kadang yang 20-an lah, tetapi kalau yang ini, dia itu 13 detik, dengan kecepatan yang lebih cepat daripada SATA 3 biasa. Dan selanjutnya saya menggunakan HD Sentinel untuk mengetes untuk kesehatannya, yang dimana SSD dia itu 100% semua, dari segi kesehatan dan juga kinerjanya. Dan juga notnya perfect, dan juga lalu dari segi suhunya dia itu 36 derajat, suhunya sih dingin ya, yang dimana dia menggunakan heatsink M.2 dari Mobo-nya, bukan dari SSD ADATA-nya sendiri. Meskipun ada, tapi dia itu tipis sekali, jadinya saya lebih rekomend ke M.2 heatsinknya dari bawaan Mobo ASRock-nya tersebut. Selanjutnya dari segi harddisknya dia itu sama, 100% semua, dari segi kinerja maupun kesehatannya, dan juga notnya perfect, yang dimana ini adalah harddisk second ya, bukan baru. Dan juga dari segi suhunya dia itu 33 derajat, bisa dibilang dingin. Kalau misal panas dia itu biasanya menyentuh 40 derajat, kalau ini masih di bawah 40 derajat, sangat jauh lah. Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ke Crystal Disk Mark, yang dimana saya akan mengetes untuk SSD ADATA-nya. Dia itu mendapatkan kecepatan 1877 untuk membacanya dan juga menulisnya 871. Jika dibandingkan dengan yang data tertulis di websitenya maupun di boxnya, yang dimana membacanya 1800 dan juga menulisnya 1200, up to lah. Tetapi kenyataannya kalau yang ini, yang dimana membacanya dia itu berlebihan, lebih 77 megabit per second, jadinya ya bagus lah karena di atas rata-rata. Akan tetapi dari segi minusnya yaitu di bagian membacanya, yang dimana dia itu mendapatkan 871, sedangkan yang tertulis di dalam boxnya maupun di bagian websitenya dia itu 1200, cukup jauh sekitar 300-an. Bisa disimpulkan sih kalau membacanya ya biasa-biasa aja sih, nggak parah banget lah. Tetapi minimal di atas 1000 lah, minimal ya. Tetapi ini di bawah 1000 ya aku anggapnya biasa aja sih.
Meskipun kecepatan membacanya itu bagus banget karena di atas rata-rata dari yang tertulis di dalam box maupun websitenya. Seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke HW monitor yang dimana saya akan mengetes untuk suhu minimalnya dan juga maksimalnya. Yang dimana saya menggunakan PC Cooler GIX4 sRGB dari PC Cooler itu ya. Dia itu minimal mendapatkan 29 derajat. Yang dimana kondisinya itu tanpa AC ya, tanpa AC dan juga tanpa kipas. Yang dimana saya syuting pagi-pagi dan juga saya buka jendelanya sih, 29 derajat. Dan juga maksimalnya nanti saya akan kasih tahu setelah saya tes Cinebench. Dan kita lanjut ke Cinebench R15 yang dimana CPU-nya mendapatkan 1332 CP. Dan juga OpenGL-nya jadi mendapatkan 58 FPS yang dimana menggunakan Intel UHD 630 tanpa VGA tambahan ya untuk ini ya 58 FPS. Bagus atau tidak aku juga kurang tahu, tapi ya emang segini sih hasilnya. Dan lalu kita kembali ke HW monitor yang dimana saya tuh mengetesnya yang tadi ya, Cinebench R15 saya running 3 kali di bagian CPU-nya, tes CPU-nya lah supaya lebih maksimal. Dia tuh maksimalnya mendapatkan 56 derajat untuk suhu panasnya, minimalnya 29, panasnya 56 derajat. Pada saat saya running tes Cinebench CPU-nya, jika disimpulkan dia tuh masih terbilang lebih dingin karena di bawah 60 derajat. Dan selanjutnya saya tes untuk gamingnya, yang dimana saya tes gaming Valorant Full HD di settingan low, medium, dan juga high. Yang pertama di settingan low dia mendapatkan minimal FPS 81, maksimalnya 144 FPS, serta rata-ratanya yaitu 106 FPS, yang dimana ini hanya menggunakan prosesor saja tanpa menggunakan VGA tambahan, atau bisa dibilang menggunakan UHD 630 saja bawaan prosesor. Jika dilihat dia itu masih bisa dilibas lah untuk settingan low, rata-rata 100 FPS lah, seperti itu. Lalu medium saya cek dia itu minimalnya 67 FPS dan juga maksimalnya 110 FPS. Dan juga rata-ratanya 90 FPS, jadi masih nyaman lah inilah karena masih di atas 60 FPS atau bisa dibilang 75 FPS lah. Jika lo monitor kalian 75 Hz ya, seperti itu. Dan selanjutnya settingan high dia itu minimal mendapatkan 58 FPS, maksimalnya 94 FPS dan juga rata-ratanya 73 FPS. Untuk bermain settingan high masih cukup. Jika kalian menggunakan monitor yang 60 Hz ini sangat cukup ya, di atas 60 FPS lah ya karena rata-ratanya 73 FPS. Dan selanjutnya saya tes di point blank settingan Full HD, tapi ini saya setting di low ya. Dan pada saat saya tes dia itu lancar sekali. Meskipun kalian setting di low, medium, high dia itu sama aja karena emang point blank itu sangat enteng sekali sih. Apabila kalian menggunakan Core i5 yang generasi ketiga, dia itu sangat cukup sih untuk bermain point blank yang settingan low maupun Full HD lah. Dia itu lancar, apalagi menggunakan ini Core i5 yang Gen 10 ya lebih dari lancar lah, seperti itu. Dan kita lanjut ke Adobe Premiere yang dimana saya akan merender video Full HD tanpa editan ya untuk videonya, yang dimana saya cuma ngambil aja comot langsung videonya, saya render aja sih, yang dimana saya menggunakan prosesor untuk merendernya, yang dimana videonya tersebut filenya 7,5 menit dan saya render menggunakan prosesor dia mendapatkan 1 menit 34 detik. Yang dimana prosesor ini dia menggunakan 6 core 12 thread, jadi rekomen lah untuk editing lah. Tapi lebih rekomen menggunakan VGA tambahan, apalagi VGA Nvidia yang menggunakan CUDA core. Sangat rekomen untuk editing video. Dan yang selanjutnya saya tes yang terakhir yaitu dari segi wattnya atau dayanya lah, besarannya lah. Yang dimana pada saat saya idle di desktop tidak ngapa-ngapain dia itu 35 watt untuk minimalnya ya. 35 watt sangat irit sekali. Dan selanjutnya pada saat saya main game Valorant maupun dari segi game point blank maupun render dan juga yang lainnya, dia tuh mendapatkan 88 watt untuk maksimalnya ya, 88 watt maksimal. Masih terbilang irit karena masih di bawah 100 watt karena dayanya kecil, seperti itu. Dan semuanya link ada di deskripsi, tinggal anda beli aja. Tetapi ini pembeliannya saya lupa tanggal berapa, saya cantumin di bawah ini ya. Kalau sekarang barangnya tuh ready atau tidak juga nggak tahu sih, stoknya kosong atau tidak, dan juga harganya naik atau turun. Semoga aja turun supaya kalian bisa lebih murah untuk membelinya jika kalian ingin rakitan seperti ini. Dan ini adalah PC rekomend sekali jika kalian ingin membeli PC tanpa VGA, tapi VGA nya terakhir lah. Sesudah VGA nya harganya normal, tetapi kalau belum normal ya silahkan pakai ini aja dulu IGB nya maupun pakai GTX 750 Ti, itu sangat rekomend sih untuk sementaranya ya. Kalau sudah normal tinggal cus beli yang baru seperti 1650 Super, 1660 atau RTX 3060, itu sangat rekomend sih. Tapi ya itu nunggu harganya turun dulu. Dan totalnya ini semua yaitu 7,4 ya. Sangat murah sekali dan juga ini part-partnya rekomend semua. Tinggal anda tiru aja, sangat rekomend untuk ini. Tapi ini tanpa VGA tambahan ya, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.